Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM F1G1211034. Saya dari jurusan Matematika, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Software Requirement Specification yang berjudul Konsultasi Dokter Kulit Online. Langsung saja bagian pertama yaitu tentang tujuan penulisan dokumen. Jadi dokumen ini berisi tentang kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk pengembangan perangkat lunak konsultasi dokter kulit online. Adapun tujuan dari dokumen ini adalah untuk menyediakan panduan yang jelas dan terperinci bagi tim pengembang dalam merancang, mengembangkan, dan menguji suatu perangkat lunak. Selanjutnya yaitu tentang audiens yang dituju dan pembaca yang disarankan. Di sini ada beberapa audien yang dituju serta pembaca yang disarankan. Pertama yaitu tim pengembang. Jadi, dokumen ini sangat penting bagi tim pengembang karena ini memberikan panduan yang terperinci tentang yang harus dibuat dan bagaimana cara membuatnya. Kedua yaitu klien, di mana merupakan pihak yang meminta pembuatan perangkat lunak. Dokumen ini memberikan gambaran tentang apa yang akan dibuat dan bagaimana perangkat lunak tersebut berfungsi. Kemudian yang ketiga yaitu pemilik bisnis. Pemilik bisnis juga memerlukan dokumen ini karena mereka membutuhkan informasi tentang fitur dan fungsi dari perangkat lunak yang akan dibuat. Kemudian yang keempat yaitu tim quality assurance, di mana mereka memerlukan dokumen ini untuk mengevaluasi apakah perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah diterapkan atau belum. Kemudian yang kelima yaitu tim proyek, di mana tim proyek memerlukan dokumen itu untuk mengatur jadwal dan anggaran proyek serta memastikan bahwa proyek yang diselesaikan tepat waktu. Kemudian yang keenam, pengguna akhir, di mana mereka memerlukan dokumen ini untuk memahami fitur dan fungsi dari perangkat lunak yang telah mereka gunakan. Terakhir yaitu pihak-pihak terkait lainnya. Selanjutnya yaitu tentang batasan produk. Aplikasi konsultasi dokter kulit online ini adalah sebuah platform atau aplikasi yang memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter secara online melalui video call, chat, atau panggilan suara. Adapun untuk definisi dan istilah serta referensi dapat dilihat pada SRS saya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang deskripsi secara keseluruhan mengenai produk. Pertama, deskripsi produk. Jadi, aplikasi konsultasi dokter kulit online adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna untuk konsultasi dengan dokter kulit secara online melalui layanan video call atau chat. Pengguna dapat meminta saran atau pengobatan terkait masalah kulit yang mereka alami seperti jerawat, eksim, atau masalah kulit lainnya. Selanjutnya yaitu tentang fungsi produk yang dikembangkan. Jadi, aplikasi konsultasi dokter kulit online ini dapat melakukan beberapa fungsi. Pertama yaitu login dan logout, kelola data pengguna, kemudian memberikan rekomendasi perawatan kulit yang tepat sesuai dengan masalah kulit pasien. Yang keempat, memfasilitasi konsultasi dokter kulit online dengan cepat, baik berupa chat maupun panggilan video. Kemudian yang terakhir, menyediakan informasi menarik serta berita terbaru seputar kesehatan atau permasalahan kulit. Selanjutnya yaitu pengelompokan karakteristik pengguna. Di sini ada 3 jenis pengguna untuk aplikasi konsultasi dokter kulit online. Yang pertama admin. Di sini admin memiliki beberapa tugas seperti memastikan keamanan aplikasi dan data pengguna, menerima laporan jika terjadi kesalahan atau bug di aplikasi, kemudian memantau dan memperbaharui fitur-fitur yang telah diperluas. Di mana admin juga mempunyai hak akses ke dalam aplikasi serta memiliki beberapa kemampuan khusus, misalnya seperti pengetahuan tentang pengolahan data ataupun cara mengamankan data pasien atau dokter yang telah melakukan login. Kemudian konsultan dokter kulit atau dokter yang dapat memberikan konsultasi, yaitu memiliki tugas menerima permintaan konsultasi melalui aplikasi dari pasien, memfasilitasi pertemuan dengan pasien secara daring melalui panggilan video atau chat, dan beberapa tugas lainnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian, dokter juga memiliki beberapa kemampuan dalam aplikasi tersebut, atau dengan kata lain, dokter yang berperan dalam aplikasi tersebut harus memiliki beberapa kemampuan berikut. Pertama, pengetahuan medis. Yang kedua, pengetahuan teknologi, skill komunikasi, serta kemampuan diagnosis dan profesionalisme. Pengguna terakhir yaitu pasien. Tugas pasien di sini adalah mengunggah foto atau video permasalahan kulit yang dialami, kemudian menjalankan perawatan kulit sesuai dengan resep yang dianjurkan oleh dokter. Adapun tugas-tugas lainnya dapat dilihat pada tabel.
Kemudian, kemampuan khusus pasien dalam aplikasi ini pertama, yaitu pengetahuan teknologi serta skill komunikasi. Baik, selanjutnya yaitu tentang lingkungan operasi. Jadi, aplikasi konsultasi dokter kulit online ini dapat diakses dari berbagai jenis perangkat seperti komputer pribadi, laptop, tablet, dan smartphone. Aplikasi ini juga dapat berjalan jika adanya ketersediaan atau terhubung ke data seluler atau WiFi. Kemudian, batasan desain dan implementasi. Batasan desain dan implementasi dari aplikasi ini adalah pertama, pembuatan database menggunakan MySQL. Kemudian, menggunakan exam sebagai localhost dan pengkodean program menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kedua, menggunakan protokol komunikasi antara dokter dan pasien, serta terakhir dapat diakses ketika telah melakukan login dan menyetujui kebijakan privasi. Selanjutnya, dokumentasi pengguna. Di sini ada beberapa dokumentasi pengguna dalam aplikasi konsultasi dokter kulit online. Pertama, user manual, online health, video tutorial, panduan penggunaan aplikasi atau informasi lengkap terkait bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Adapun penjelasannya dapat dilihat. Selanjutnya yaitu kebutuhan antarmuka eksternal. Pertama, user interface. Jadi, aplikasi ini menggunakan user interface dengan cara menyelipkan unsur visual dan personalisasi seperti foto dokter, nuansa warna, dan gambar untuk membantu pengguna merasa lebih nyaman dan terhubung dengan dokter mereka. Kemudian hardware interface. Ada beberapa hardware interface dalam konsultasi dokter kulit ini. Pertama yaitu tablet atau ponsel. Yang kedua mikrofon untuk mengirimkan surat, kemudian speaker atau earphone. Selanjutnya antarmuka keyboard, antarmuka touchscreen, antarmuka USB, antarmuka WiFi, antarmuka jaringan atau internet, antarmuka sensor, serta yang terakhir antarmuka kontrol. Baik, selanjutnya yaitu tentang software interface. Software interface untuk aplikasi konsultasi dokter kulit online yaitu menggunakan MySQL dan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya, menggunakan web browser seperti Chrome atau Firefox, serta terakhir payment gateway. Selanjutnya, communication interface. Communication interface untuk aplikasi konsultasi dokter kulit online antarmuka pengguna yaitu seperti antarmuka teks atau antarmuka grafis atau interaksi antar pengguna dan sistem, antarmuka kontrol untuk mengendalikan perangkat hardware, antarmuka jaringan untuk komunikasi dengan server atau perangkat lain seperti sistem manajemen atau data, dan antarmuka data untuk integrasi dengan bisnis data dan sistem lain. Selanjutnya yaitu functional requirement. Di sini ada 6 functional requirement. Pertama, manager user. Pada bagian ini, pengguna dapat melakukan install dan proses menampilkan file-file program. Yang kedua, register, di mana berfungsi untuk melakukan registrasi. Kemudian login, yaitu agar pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi. Yang ketiga, live chat, tempat pasien melakukan komunikasi dengan dokter. Kemudian testimoni, bagian yang menampilkan review dari pengguna aplikasi, serta terakhir konsultasi, di mana sebelum melakukan pertemuan pasien dapat melakukan konsultasi dengan dokter. Adapun gambaran use case-nya dapat dilihat. Jadi pada bagian ini dijelaskan alur suatu proses orang pasien berinteraksi dengan dokter melalui website yang disediakan. Jadi di sini dapat kita lihat di mana admin, pasien maupun dokter melakukan registrasi. Kemudian mereka juga melakukan login, yang selanjutnya sistem akan merespon pengguna tersebut sehingga pasien maupun dokter dapat masuk ke dalam aplikasi, kemudian dapat melanjutkan dengan kegiatan lain seperti dapat melakukan live chat, testimoni, maupun konsultasi serta membuat jadwal, dokter memberikan catatan, serta tanya jawab antar dokter dengan pasien. Pertama yaitu name use case 1. Jadi pada bagian ini yaitu ketika admin memanajemen user, yaitu pada bagian ini menjelaskan bagaimana admin melakukan aktivitas saat melihat data dokter yang terdapat dalam suatu sistem. Adapun stimulasi dan responnya dapat dilihat pada tabel, di mana
Di sini user melakukan login ke akun, kemudian respon yang diberikan oleh sistem yaitu memberikan akses ke halaman utama jika login tersebut berhasil. Yang kedua, mengubah informasi profil, dan respon yang diberikan oleh sistem yaitu menyimpan perubahan informasi profil pada database. Begitu pula selanjutnya sampai manajemen user selesai. Baik, di sini terdapat activity diagram yang menjelaskan tentang proses bagaimana melakukan manajemen user, yaitu pertama, masuk ke aplikasi dan masuk ke halaman admin. Kemudian sistem akan memberikan respon menampilkan halaman admin. Kemudian user dapat memeriksa atau dapat melanjutkan ke tahap berikutnya ketika sistem telah menyetujui. Begitu seterusnya sampai berhasil melakukan manajemen user. Adapun bentuk sequence diagramnya dapat dilihat, yaitu proses manajemen user di mana admin memberikan akses, memberikan atau menampilkan halaman admin ketika user mencoba melakukan manajemen user. Kemudian melihat halaman admin, mengedit data dokter, atau di sini dapat berupa pengubahan atau mungkin penghapusan data dokter serta mengupdate database sampai manajemen user berhasil. Selanjutnya, name use case 2. Pada bagian ini, seorang pasien melakukan pendaftaran melalui online sehingga pasien dapat divalidasi oleh sistem. Kapan pasien berkonsultasi dengan dokternya melalui website. Di sini terdapat stimulasi dan juga respon pasien. Respon sistem. Pertama, mengisi formulir pendaftaran dengan informasi yang diperlukan, menekan tombol daftar untuk melakukan pendaftaran. Adapun respon yang diberikan oleh sistem, pertama meriksa apakah data di sini yang sudah diberi, data yang diisi sudah lengkap atau valid, memeriksa apakah data yang diisi sudah benar atau belum, membuat akun baru dan menyimpan data pada database, mengirimkan email konfirmasi kepada user untuk melakukan aktivasi akun, serta yang terakhir memberikan notifikasi kepada user jika daftar berhasil atau gagal dilakukan. Adapun bentuk activity diagramnya, pertama yaitu masuk ke halaman web, melakukan daftar, kemudian sistem akan memberikan respon menampilkan form sign up. Kemudian pengguna akan melakukan input data, kemudian sistem akan memvalidasi data tersebut. Kemudian memberikan pemberitahuan melalui email jika data tersebut sudah benar atau data yang dimasukkan telah benar, maka pasien akan diarahkan ke halaman utama. Jika data yang dimasukkan masih salah, maka akan kembali ke halaman sebelumnya di mana pengguna diberikan arahan untuk menginput data ulang. Selanjutnya yaitu sequence diagramnya. Di sini pasien melakukan pendaftaran online sehingga pasien dapat divalidasi oleh sistem kapan pasien berkonsultasi dengan oleh dokter melalui website. Ketiga yaitu untuk use case melakukan login. Pada diagram ini dijelaskan aktivitas diagram login si pasien melakukan login sistem dengan masuk ke halaman website rumah sakit dengan menginput nama, username, dan password. Adapun stimulasi dan responnya dapat dilihat pada tabel di mana di sini user melakukan beberapa tahapan seperti masukkan username dan menekan tombol login. Kemudian sistem akan memberikan respon seperti memeriksa username dan password, kemudian memeriksa data apakah sudah betul atau belum, kemudian memberikan akses ke dalam aplikasi sampai pada di mana sistem memberikan pilihan untuk reset password ataupun menu solusi di mana user lupa password atau tidak mengingat passwordnya. Adapun activity diagramnya dapat dilihat di sini menampilkan halaman web, kemudian sistem menampilkan form login, menginput data dan password. Di sini jika benar maka akan ke halaman beranda, jika masih salah maka diarahkan untuk memasukkan password dan username kembali. Selanjutnya untuk sequence diagramnya, di sini pasien melakukan login pada sistem dengan masuk ke dalam halaman website rumah sakit dengan menginput nama, username, dan password. Kemudian untuk name use case 4, pada bagian ini dijelaskan bahwa si pasien melakukan konsultasi online dengan dokter melalui website rumah sakit dengan menampilkan ruang chat sistem rumah sakit tersebut. Di sini terdapat stimulasi dan responnya. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pasien yang kemudian direspon oleh sistem. Pertama, membuka aplikasi, membuka opsi live chat,
memasukkan informasi pribadi ataupun riwayat medis dari si pasien, kemudian mengetikkan pertanyaan, serta yang terakhir menunggu respon dari dokter. Adapun respon dari sistem yang diberikan yaitu memvalidasi informasi yang diberikan oleh pasien, daftar dokter yang diperlukan oleh pasien, mengirimkan permintaan konsultasi kepada dokter kulit, memberikan notifikasi kepada user apabila dokter telah menerima atau belum menerima pertanyaan dari pasien. Kemudian sistem memberikan notifikasi kepada user jika dokter telah memberikan tanggapan, serta terakhir menyimpan riwayat percakapan antara user dengan dokter. Adapun activity diagramnya dapat dilihat di sini, di mana dokter dan pasien melakukan login dan sistem mengautentikasi. Kemudian jika berhasil, maka akan muncul pada tampilan live chat serta menampilkan daftar ruang chat. Kemudian pasien akan mengirimkan chat dan dokter akan menerima pesan. Kemudian dokter akan membalas pesan serta si pasien akan menerima pesan. Baik, untuk sequence diagramnya di sini menjelaskan bahwa pasien melakukan konsultasi online dengan dokter melalui website rumah sakit dan menampilkan chat pada sistem rumah sakit tersebut. Untuk name use case 5, pada bagian ini dibuat perancangan bahwa pasien melakukan verifikasi antar dokter pasien, di mana pasien melakukan sebuah testimoni kepada dokter melalui secara online. Adapun stimulasi dan responnya dapat dilihat untuk action by usernya. User membuka aplikasi konsultasi dokter kulit online, memasukkan informasi pribadi, menunggu dokter untuk terhubung ke panggilan video. User berbicara dokter kulit dan menceritakan keluhannya, kemudian user mendengarkan saran dokter. Adapun respon yang diberikan oleh sistem yaitu memvalidasi informasi, sistem pada panggilan video, kemudian sistem memberikan notifikasi kepada user, sistem menyimpan rekaman panggilan video serta memberikan notifikasi kepada user ketika panggilan video telah berakhir. Adapun activity diagramnya dapat dilihat di sini, di mana pasien dan dokter melakukan login, kemudian sistem akan mengidentifikasi, kemudian menampilkan halaman testimoni, kemudian menampilkan form testimoni di mana pasien akan melakukan input pesan serta dokter akan melakukan hal yang sama, kemudian testimoni akan berhasil diinput. Selanjutnya, name use case 6, pada bagian diagram ini admin menginput semua pertanyaan yang dilakukan pasien untuk database sistem yang telah dibuat secara online. Adapun stimulasi dan responnya dapat dilihat pada tabel, yaitu user membuka aplikasi, user memilih opsi chat, kemudian user memasukkan informasi pribadi, menunggu dokter kulit untuk merespon chat, memberikan pertanyaan, serta membaca saran dari dokter kulit. Responnya, sistem validasi informasi, sistem mengirim permintaan konsultasi, sistem memberikan notifikasi kepada user, menyimpan riwayat chat, memberikan notifikasi, kemudian memberikan opsi untuk membuat janji. Adapun activity diagramnya dapat dilihat di mana admin masuk kepada halaman dokter, kemudian sistem menampilkan halaman menu dan menampilkan form pertanyaan. Kemudian pasien akan menulis pertanyaan baru serta menginput pertanyaan. Dan jika berhasil, maka pertanyaan akan diinput. Jika tidak berhasil, maka pasien diarahkan untuk menulis pertanyaan baru. Adapun sequence diagramnya dapat dilihat di mana admin menginput semua pertanyaan yang dilakukan oleh pasien ditampilkan dalam sistem yang telah dibuat secara online. Baik, untuk kelas diagramnya dapat dilihat di sini pada gambar tersebut menjelaskan database yang terdapat pada program yang telah ditampilkan. Baik, yang terakhir yaitu non-functional requirement. Untuk non-functional requirement di sini ada 8. Pertama, availability, reliability, ergonomy, probability, memory, response time, safety, dan security. Baik, itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.